segera pulang. Buat teman-teman yang mungkin sudah lama tidak datang di ibadah Yud, nah ya pulang ke ibadah Yud malam hari ini. Ya, siapa yang 1 tahun ini tidak pernah datang ibadah Yud, coba angkat tangannya. Wow, luar biasa teman-teman ya. Siapa yang 6 bulan ini tidak pernah datang ibadah Yud? Ya, saya ucapkan selamat datang ya buat teman-teman yang mungkin 1 tahun ini, 6 bulan ini atau 3 bulan ini tidak pernah datang di ibadah Yud. Ya, ini saatnya mungkin teman-teman merasakan pulang. Ya, kita merasakan sukacita, kita merasakan kehangatan, kita merasakan semangat yang dibaharui, teman-teman. Ya, baik teman-teman. Lukas yang ke-15 ayat yang pertama dikatakan di sana, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungguh-sungguhlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Saya tidak menyangka bahwa saudara semua bisa hadir ya, dari yang SMP, ada yang perwakilan dari SMA ya, yang kuliah, juga ada yang bekerja ya, juga ada Kuku dan Cici yang di belakang yang sudah hadir. Terima kasih untuk kehadiran bagi saudara Kuku dan Cici yang di belakang. Kita tangan dong. Mulai tahun depan teman-teman ya, bahwa kita akan berganti nama atau istilah untuk remaja pemuda tempat ini. Ya, seperti yang terpampang di LCD, bahwa kita akan, nama kita akan menjadi Next Gen GPI Bangkalan, teman. Next Gen itu adalah singkatan dari Next Generation. Ya, kenapa Next Generation? Karena di Mazmur 78 ayat 4 di situ dikatakan ada kata Next Generation. Saudara bisa baca di terjemahan bahasa Indonesia sana. Saja di sini kursi, mereka kan nggak tahu. Jadi saya harus meragakan kursi. Nah, kursi, tentang contoh gitu. Kita gak kerasa sudah berada di ujung tahun, merayakan kedatangan Juru Selamat kita datang ke dunia. Dan sekarang kita yang mau datang ke hadapannya untuk bersyukur untuk hadirannya, untuk datang ke dunia yang mau selamatkan kita. Kita mau nyanyikan sama-sama Bapakku Datang. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percaya
ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku, teman-teman, ayo sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Bapakku datang menyembahmu sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau menghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Terima kasih Tuhan, ini kami Bapa, siap Bapa untuk datang ke hadirat-Mu Bapa. Sebentar kami akan menyanyikan puji-pujian Bapa untuk meninggikan nama-Mu Bapa. Kau yang berkati Bapa, acara ini Bapa mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu demi kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk memulai ibadah ini. Haleluya, amin. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba,
kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Capek? Gak capek ya? Oh, gak ngapa-ngapain. Ya, kita mau serukan namanya lebih lagi habis gini. Kita mau nyanyikan serukan namanya. Hey, hey, hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan terkalahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Hey, hey, hey. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Hey, hey, hey. Ya, teman-teman bisa kembali duduk. Sebentar kita akan memasuki firman Tuhan, tapi sebelum itu kita mau nyanyikan satu lagu yang ingatkan kita tentang apa itu Natal yang sebenarnya. Bahwa Natal bukan cuma hari tanggal 25, tapi sesuatu yang lahir di hati kita. Kita mau nyanyikan lagu Natal di hatiku. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biarlah hidupku berkenan padamu.
seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biarlah hidupku berkenan padamu, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan, seperti emas kemenyan dan mur, biarlah hidupku berkenan padamu, sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. Indahnya Natal di hati, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Baik, kita bangkit berdiri teman-teman. Lahir di hatiku Katakan hanya bersamamu, Yesusku, rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal. Natal di hatiku. Oh, indahnya Natal. Indahnya Natal di hatiku. Mari sekali lagi kita sembah Tuhan. Mari setiap saudara anak-anak muda angkat suaramu dan sembah. Dia Yesus yang lahir bagi setiap saudara dan saya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap saudara anak-anak muda angkat suaramu, bersyukur kepada Tuhan. Sore hari ini Dia lahir bagi setiap saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Irabashataka yaralapataka yarabashi. Haleluya, haleluya, haleluya. Adakah setiap saudara bersyukur pada sore hari ini atas kelahirannya bagi saudara dan saya? Mari saya ajak kita angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan.
tanda Engkau bersyukur atas kelahiran Yesus di muka bumi ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami lebih lagi datang di hadapan Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan, biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Katakan nyanyi, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari lebih sungguh lagi, katakan, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, haleluya, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada pada. Tiada janji seperti yang ada padamu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Mari lebih dahsyat tepuk tangan bagi Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, Kaulah penyelamat bagi setiap kami. Kami tinggikan Kau, kami agungkan Kau selalu. Terima kasih Tuhan, Kau Yesus yang lahir bagi setiap kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Engkau selalu ada bersama dengan setiap kami anak-anak muda-Mu tempat ini. Tuhan Yesus, malam hari ini kami akan sebentar mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan tentang kelahiran Kau di muka bumi ini. Kami percaya Engkau yang berbicara bagi setiap kami semua Tuhan. Biarlah firman-Mu Engkau yang sendiri berbicara bagi setiap anak-anak muda-Mu. Sehingga kami tidak hanya mendengar, tapi kami melakukannya di dalam kehidupan kami sehari demi sehari. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap anak-anak muda dengan suara yang keras sama-sama kita katakan, sama-sama katakan, sama-sama katakan,
Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus dong. Wow, luar biasa saudara. Yuk saya sebelum duduk, saya ingin mendengar setiap saudara semua. Kita mau sama-sama katakan semangat. Setuju ya? Setuju? Ayo di momen Natal ini, momen Yesus lahir kita mau semangat ya. Yuk kita mau katakan semangat. 1, 2, 3. Wah masih belum saudara ya. Masih belum ya. Saya mau lebih semangat lagi ya. Yuk katakan 1, 2, 3. Semangat. Lagi 1, 2, 3. Mana suaranya? Lagi. 1, 2, 3. Semangat. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk anak-anak muda. Ya, shalom. Masih sebelah sini saya belum dengar suaranya. Shalom. Nah gitu dong kalau dibilang shalom ya. Apa kabarnya? Loh, kok cuma Ita tuh yang jawab ya? Apa kabarnya? Luar biasa ya. Ya teman-teman, wow saudara, sungguh sukacita. Ya ini adalah momen yang gak disangka-sangka saudara ya. Momen Natal tapi kita harus pakai masker, jaga jarak ya. Karena kita masih dalam pandemi saudara. Tapi saya yakin dan percaya bahwa setiap saudara semua, apapun yang terjadi saudara tetap semangat dan tetap kuat. Amin. Hanya Evan yang jawab ya. Amin. Ya teman-teman, hari ini ya sebelum saya akan sampaikan ya sedikit firman Tuhan, ya kita akan mau mendengar sharing saudara ya. Ini lain daripada yang lain saudara. Kita belum pernah melakukan sebelumnya ya. Saudara bisa cek Natal setiap tahun gak pernah yang namanya sharing kesaksian itu ada gak pernah saudara. Ya, adanya mungkin cuma di ibadah tutup tahun. Nah, sekarang kita mau dengar sama-sama sharing kesaksian dari teman kita ya. Yuk, sudah datang orangnya ya? Oke. Saya undang Samuel Nicholas untuk bisa maju ke depan. Ya. Sama. Jaket minumnya ya. Sini Niko. Kita tetap jaga jarak. Ya, oke teman-teman. Niko akan sharing ya. Apa yang dia alami selama setahun ini. Ya, saya tahu bahwa saya ngikutin dari awal apa yang Niko alami ya. Dan biarlah Niko sendiri yang akan bercerita bagi setiap kita semua. Singkat, jelas dan padat Niko ya. Oke, itu mic-nya tolong diambil. Ambil sendiri ya. Enggak. Mic-nya harus sendiri-sendiri. Ya. Oke. Ya, silakan. Shalom semuanya, selamat sore. Puji Tuhan, kita masih bisa bertemu sampai sekarang ini ya karena kebaikan Tuhan yang selama ini yang masih kita terima. Kita juga bersyukur kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti acara ibadah Natal dan semuanya sehat semua, nggak ada yang kena COVID-19. Dan di sini aku mau sharing tentang kebaikan Tuhan yang sudah aku benar-benar terima secara nyata dan aku rasakan sendiri. Itu pada bulan September. Nah, bulan September itu sekitar tanggal 11 aku kena penyakit namanya Bell's palsy. Bell's palsy itu apa? Bell's palsy itu kayak penyakit mirip stroke, tapi dia itu mencengnya itu cuman daerah muka. Kalau badan kan stroke. Kalau Bell's palsy dia kena daerah muka dan rasanya kaku. Jadi mukaku yang kena itu sebelah kiri. Jadi dulu awal-awal gara-gara banyak ceritanya. Jadi awalnya itu sebelum aku ke Surabaya, aku itu sudah disuruh sama mama papa suruh rajin baca Alkitab, doa untuk nanti aku kerja di Bangkalan, di Surabaya. Terus mari gitu, di situ aku kayak iya ma iya. Dan setelah itu kan setelah liburan panjang kelas 12 itu lulusan. Nah, aku itu kayak
gak ngikutin apa katanya mama. Jadi aku malah kayak maniak sama namanya main game. Ya kalian tahu sendiri yang sekarang lagi booming sampai sekarang namanya main Mobile Legend. Nah di situ aku tuh bener-bener kayak keterikatan banget. Jadi waktunya doa aku buat main. Jadi aku kunci kamar, terus aku ambil headset, aku ambil laptop, terus aku dengerin lagu. Jadi seakan-akan aku kayak nyembah Tuhan gitu, padahal aku lagi main. Misalnya kayak ku menyembah, aku lagi main dalam kudus, aku lagi main itu. Terus itu sampai keterusan sampai nyampe Surabaya, dan juga aku sebenarnya juga tergila sama namanya pornografi. Nah pornografi ini aslinya aku juga sudah lama kayak mengenal pornografi ini aslinya sudah SD. Tapi SD saya belum terasa, tapi yang benar-benar mulai itu dari SMP. Jadi aku itu kayak ada temanku yang ngajarin kayak ya apa caranya yang nonton sing enak itu loh, kayak gini loh, kayak gini. Itu sampai keterusan gitu sampai SMA. Nah sampai SMA juga masih, apalagi teman-teman Niko liar semua. Jadi di Stelma juga ada juga teman-teman yang kayak seneng kayak film-film kayak gitu. Terus keterusan sampai lulus, dan kayak aku tuh kayak terikat banget. Kadang 2 minggu itu bisa nonton 3-4 kalian itu. Dan aku kayak keterikatan banget sampai onani. Nah itu keterusan sampai aku sudah sampai Surabaya, dan kadang aku bisa setiap lakuin paling lama itu kadang 1 minggu sekali pernah. Kadang aku rutin itu, bener jujur teman-teman. Itu kalau istilahnya itu kayak keterikatan pornografi itu memang sulit lepasnya. Dan setelah itu pulang kerja kok badan tuh kerasa gak enak ya. Mari gitu, tapi kayak rasa untuk ngelakuin lagi tuh kayak ada gitu teman-teman. Aku ngulangi lagi, aku melakukan aktivitas itu, dan aku itu terus akhirnya tiba-tiba kayak pusing, migrain sebelah kiri. Itu pusingnya kayak pusing banget, kayak habis jatuh dari kecepatan gitu teman-teman, pusing banget kayak habis kebentur gitu. Mari gitu besoknya lagi mau minum obat dikasih sama mama, tapi pakai resepnya mama. Pas lagi minum kok mulutku minum itu kok ngocor terus ya, padahal minum biasa kok ngocor. Ternyata pas aku ngaca ke depan kaca, aku lihat kok ngocor ya. Ternyata muka aku itu menceng teman-teman, jadi langsung gini menceng. Jadi kayak kalau senyumnya itu kayak ngeremehin, misalnya kayak ada lucu-lucuan atau apa ya. Kalau ketawa kan biasanya gini gitu. Kalau waktu itu sakit gini gini menceng gitu teman-teman. Kayak wah ini kenapa ya, kok bisa gini ya. Dan aku sadari pas minum obat mari gitu muntah-muntah. Terus muntah-muntahnya itu sering banget. 1 hari itu bisa 3 kali, terus hari keduanya terus muntah terus, dan rasanya tuh sakit banget teman-teman, kayak kena tikam di daerah bulu hati nih, kayak kena tikam banget gitu. Dan aku itu langsung kayak sadar, oh ya ini pasti teguran dan didikan yang aku terima selama ini. Terus kayak setelah aku yang dulunya sering main game maniak sampai pagi jam 2, jam 3, jam 4 masih main sama teman-temanku, ya komunitas gitu, kayak masih main-main terus. Dan pada waktu itu tanggal 11 yaitu aku kena bel palsi dan juga pusingnya setengah mati itu. Minta tolong Roma 2 ayat 5 tampilkan bentar.
Jadi kayak aku itu bener-bener ditegur banget gitu loh sama Tuhan, kayak kena muka menceng, mari gitu, kena pusing. Nah ini, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Jadi ayat ini kayak bener-bener kayak aku banget gitu loh teman-teman. Jadi apa yang tabur itu yang akan tuai. Jadi kayak apa yang kita selama ini kita lakukan, ya itu nanti hasilnya. Jadi kayak aku tuh udah lama banget ngelakuin hal kayak gitu dan kecanduan, dan ini aku yang kena pusing, mari gitu, kena muka menceng, dan itu gak bisa kerja sampai 2 mingguan lebih, dan juga itu pusingnya gak main-main. Setelah itu aku kayak berdoa sama Tuhan, minta ampun segala macam. Tuhan, kalau memang aku ngelakuin lagi, nggak apa-apa Tuhan, kasih yang lebih hebat dari ini. Dan Tuhan itu masih baik gitu loh sama aku, kayak masih dikasih kesempatan hidup. Dan juga yang aku paling bersyukur tuh ya Kak, anggota tubuh tuh masih bisa gerak semua. Memang muka tuh sulit banget untuk gerak. Jadi kayak aku harus pijet muka gini, terus sampai mata sini, biar nanti ototnya itu bisa balik lagi. Setelah itu pas mama bilang, kamu kalau sudah sembuh nanti jangan ulangin lagi. Iya Ma. Dan sekarang coba kamu kasih tahu ke mama, komunitasmu itu di mana aja, di sosial media. Aku bilang di WA Ma. Sekarang kamu blok semua itu nomor-nomor teman-temanmu, kayak yang kamu sering main sama dia, mau itu cewek mau itu cowok, harus blok semua meskipun satu komunitas. Aku itu kayak masih berat hati teman-teman, kayak aku itu diterima baik, main-main bareng, kadang turnamen bareng, kayak berat hati gitu kalau sampai ngeblok teman sendiri meskipun adik kelas. Dan mama bilang, kalau kamu masih berat hati ya sudah, nanti kamu bisa kena lagi nih. Ya di situ aku ya takut teman-teman. Ya akhirnya sudah, aku salah perpisahan sama teman-teman untuk gak bisa lanjut lagi, gak bisa main lagi. Akhirnya aku blok semua. Dan setelah itu ya sudah, aku menjalani hidup ya kayak biasa. Dan waktu itu setelah aku minum obat yang dikasih itu kayak obat dewa. Jadi dosisnya tuh 16 mili. Jadi kalau ginjalnya nggak kuat bisa-bisa kena gagal ginjal. Terus pas minum awalnya biasa, pusing tuh hilang. Tapi setelah itu muncul lagi, itu terus-terusan, dan karena dosisnya terlalu tinggi diturunin jadi 8 mili. Dan itu tetap tinggi teman-teman. Dan juga setelah itu pas sudah lumayan, tiba-tiba gara-gara obat yang aku minum yang 16 mili itu efek sampingnya muncul jerawat di semua badan. Jadi awalnya itu kayak kena di dada, bintik-bintik banyak. Ini paling kayak jerawat buntek, biasa kena keringet langsung mandi mungkin gitu. Terus lama-lama kok tambah banyak sampai muka, sampai daerah paha. Untung nggak nyampe sampai kaki. Jadi daerah muka ini sampai kena paha ini semua kena. Nggak ada kecuali, semua kena full. Dari bahu sampai belakang semua kena. Dan itu, oh ya ini berarti teguran dan didikan Tuhan ini masih belum selesai. Aku di situ ya cuman berdoa banget sama Tuhan. Tuhan, tolong sembuhkan aku Tuhan. Aku janji Tuhan, kalau memang aku sudah sembuh, aku mau bersaksi di depan teman-temanku ini nanti Tuhan. Kayak prosesnya itu lama banget teman, sekitar 4 bulanan. Dan sekarang aja masih ada bekasnya. Masih bintik-bintik itu banyak masih ada. Cuman puji Tuhannya sudah mulai banyak yang hilang. Dan aku kayak rutin setiap doa pagi. Terus aku lihat Pastor Philip yang biasanya saat teduh hari Rabu sama Sabtu. Dan aku itu kayak selalu lihat, dan kadang saat teduhnya itu kayak selalu mengingatkan aku, kayak aku itu harus lebih dekat lagi sama Tuhan. Kalau pengen gak jatuh lagi dalam dosa lagi yang lama. Ya mungkin sekian itu dari teman-teman. Puji Tuhan sekarang sudah sembuh, meskipun masih ada bekas tapi
puji Tuhan sudah sembuh total. Terima kasih. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Ya. Thank you Niko. Ya saudara, ya. Saya mengikuti dari awal Niko sakit ya, dia langsung hubungin saya sampai sekarang. Saya ngomong ke dia, kalau kamu Tuhan pulihkan perlahan, kamu kesaksian. Ya, puji Tuhan dia kesaksian. Saya percaya biarlah apa yang Niko share buat teman-teman, ya ini menjadi saudara dapat sesuatu, ya. Karena apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan Niko itu yang terbaik. Dan juga terbaik bagi setiap teman-teman semua. Amin. Ya. Oke teman-teman, kita akan dengar firman Tuhan saudara. Hari ini saya akan ambil tema yaitu My Home. Ya. Kenapa My Home? Ya. Saya ini apa ya saudara ya, saya sedikit cerita ya. Ketika saya pergi ke Surabaya ya, saya tuh sering dengar lagu saudara, lagu rohani. Ya. Itu awal-awal November. Lalu saya dalam hati ini kuat banget. Ya. Kuat banget itu suara hati ngomong ada kata my home. Ya. Lalu saya tanya ke Tuhan, Tuhan apa maksudnya my home ini? Karena memang waktu itu saya belum merencanakan yang firman Tuhan di Natal Next Gen ini siapa saya belum saudara. Tapi Tuhan kasih pernyataan demi pernyataan saudara. Ya. Yang pertama, ya. Saudara, kita ini masa-masa corona, ya. Saudara harus sekolah dari rumah, ya. Kerja dari rumah, ya. Kuliah pun juga di rumah, saudara. Ya. Semua serba di rumah, ya. Ini sudah hampir berapa bulannya dari bulan Maret mungkin ya sampai sekarang ini saudara. Sekarang sudah mulai agak-agak kendor saudara. Ya. Kita semua di rumah, apa-apa di rumah saudara. Ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua Tuhan ingatkan begini saudara. Seringkali my home, rumahku itu dirindukan oleh setiap saudara dan saya. Ya. Siapa yang di sini kalau saudara yang pernah ngekos, boleh angkat tangannya. Siapa yang pernah ngekos? Yang kos, ya. Semua, pasti beberapa kalian sudah pernah ngekos saudara. Ada di Surabaya. Pasti saudara rindu, ya. Pengen pulang ke rumah. Ya. Nah kalau saudara agak rindu pulang ke rumah itu perlu dipertanyakan saudara. Ya, berarti saudara sangat betah di Surabaya. Ya, gak pengen ketemu sama orang tua. Ya, kita rindu pengen berada di rumah saudara. Kumpul sama keluarga. Ya, bisa makan makanan orang tua. Jangan salah saudara, makanan-makanan orang dari yang mama kita masak itu jauh lebih enak daripada makanan yang kita beli di warung saudara. Ya. Pasti itu. Kenapa? Karena mama ketika kita pulang ke rumah, mama kita pasti masak yang terbaik bagi setiap kita semua. Ya. Itu pasti saudara. Kenapa? Lama gak jumpa, mungkin ketemunya sebulan sekali atau seminggu sekali, pasti orang tua akan masak yang terbaik untuk kita. Nah, dua hal ini yang Tuhan ingatkan kepada saya. Lalu apa hubungannya dengan kelahiran Yesus ke muka bumi ini, saudara? Apa sih hubungannya antara rumahku dengan kelahiran Yesus ke muka bumi ini? Yuk kita lihat bersama-sama ayatnya, saudara. Ya, Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Saudara perhatikan di situ, saya bacakan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Perhatikan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Perhatikan kata terakhirnya, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ya. Waktu itu teman-teman, ya, tidak ada tempat di rumah penginapan. Kita tahu bersama Yesus Tuhan kita lahir di sebuah kandang saudara. Ya. Kenapa? Karena tidak ada tempat di rumah penginapan. Artinya pada waktu itu Maria dan Yusuf suaminya, ya, ketika mau bersalin mereka cari rumah penginapan. Ya. Di mana tempat yang pas untuk bisa Yesus ini bisa
dilahirkan saudara. Gak ada tempat, ya. Gak ada tempat. Akhirnya apa? Yesus dilahirkan di palungan saudara, di sebuah kandang. Ya. Sebuah kandang saudara. Artinya begini saudara, dimanapun tempatnya, ya, mau di rumah, mau di manapun itu saudara, tidak menghilangkan esensi atau tidak menghilangkan bahwa Yesus lahir, dia hadir bagi setiap saudara dan saya semuanya. Walaupun Yesus lahir di sebuah kandang saudara, ya, yang kandang saudara, kandang domba bisa dibilang seperti itu. Bisa dibilang dalam tanda kutip terhina Yesus lahir. Tapi gak mengurangi bahwa Yesus lahir, walaupun Yesus lahir di kandang, tapi Yesus hadir bagi setiap saudara dan saya. Ya. Nah ketika saudara saat ini bersyukur saudara. Saudara ada di rumah ketemu dengan orang tua. Ya. Saudara di gereja ini juga adalah rumah bagi setiap saudara. Saudara di sekolah itu juga rumah bagi setiap saudara. Kenapa? Karena saudara sekolah setengah hari, saudara ada di sekolah, kumpul sama teman saudara, belajar di situ, itu adalah rumah. Ya. Nah, mari kita belajar bersama-sama saudara. Saya pengen saudara, bahwa saudara bisa menikmati, merasakan betul rumah yang sesungguhnya itu saudara. Ya. Rumah bukan hanya sekedar bicara tempat saudara. Ya. Tapi rumah itu juga bicara tentang kehadiran saudara dan saya. Ya. Akan sangat indah, akan sangat senang kalau saudara berada di rumah, kumpul sama teman saudara, kumpul sama keluarga. Saudara pasti senang. Kumpul sama teman apalagi pasti sangat senang saudara. Ya. Ayo di sini yang suka ngopi, ngafe, ya termasuk saya saudara waktu itu. Ya. Pasti saudara senang saudara. Duduk di kafe, kumpul sama teman, ya itulah anggaplah rumah saudara sendiri. Ya, saudara bisa kumpul-kumpul di situ. Ya. Nah ini yang ingin kita mau belajar sama-sama saudara. Ya. Ayo saudara betah ada di rumah. Ya. Betah di rumah. Ya. Di rumah saudara, di gereja, dimanapun saudara berada betah saudara. Nah mari kita belajar bersama-sama ya. Yang saya ingin katakan begini, walaupun Yesus lahir di sebuah palungan atau kandang, saudara. Saya ulangi, tapi Yesus hadir bagi setiap saudara dan saya. Dan kita akan belajar bersama-sama apa teladan Yesus ya, ketika dia lahir. Saudara jangan hanya lihat Yesus ketika bayi, saudara. Ya. Tapi lihat dari apa perjalanan Yesus selama dia menjadi manusia. Ada dua hal yang ingin saya sampaikan, apa yang harus ada di rumah. Yang pertama, kasih. Yohanes 3 ayat 16. Ini yang pertama saudara. Dikatakan di situ, perhatikan, karena begitu besar, apa saudara? Tolong dibantu. Begitu besar apa? Kasih Allah akan dunia ini. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Siapa anaknya yang tunggal? Siapa anaknya yang tunggal? Yesus ya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Apa yang harus ada di rumah? Yang pertama adalah kasih saudara. Siapa yang di sini yang percaya bahwa saudara dan saya dikasihi oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya. Tinggi-tinggi saudara. Ya. Percaya bahwa saudara dikasihi oleh Tuhan? Amin. Yesus lahir ya, membuktikan bahwa dia memberi kasihnya yang besar bagi saudara dan saya. Wow, luar biasa saudara. Ya. Luar biasa. Kasih itu gak hanya sekedar ngomong. Tapi kasih itu ada tindakan nyata. Setuju? Saudara perhatikan ketika Yesus ketika Yesus melayani saudara selama 3,5 tahun lamanya. Yesus berkhotbah iya, ngajar iya. Tapi kenapa kok banyak murid-muridnya mengikuti dia? Kenapa saudara? Karena sebenarnya kasih itu ada dalam diri Yesus. Ya. Dan kasih Yesus itu sangat besar bagi setiap saudara dan saya. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus mengampuni perempuan yang berdosa. Itu karena dia mengasihi saudara. Ketika Yesus berhadapan dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Ya.
Ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi berusaha untuk apa ya? Untuk ingin menjebak Yesus, ingin menjatuhkan Yesus. Tapi gak bisa saudara. Karena mereka cuma ngomong doang, tapi Yesus memberi teladannya dengan kasih yang nyata. Ya. Jadi ayo saudara, yang harus ada di dalam rumah adalah kasih. Ketika saudara dan saya menyadari bahwa kasih Yesus itu sangat besar bagi setiap saudara dan saya. Ya. Kasihnya yang sangat besar saudara. Ada pujian sekolah minggu seperti ini saudara. Besar. Ada yang pernah sekolah minggu di sini? Ada? Pasti semua pernah ya. Tuhan Allah di tengah kita apa? Besar, besar. Dia sangat girangkan dengan sukacita. Ya. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Ya. Kasihnya itu besar banget dalam kehidupan kita. Ya. Firman Tuhan ngomong, kasih Tuhan itu sangat dalam, ya, sangat lebar, sangat panjang. Gak bisa terukur saudara. Kasih Tuhan itu luar biasa dalam kehidupan kita. Ya. Oleh sebab itu saudara, ayo di dalam rumah, ketika saudara ada di tempat ini, kumpul sama teman-temanmu di dalam keluargamu, ayo punyailah kasih saudara. Ya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa Yesus lahir memberikan kasihnya bagi setiap saudara dan saya semua. Ya. Lalu pertanyaannya begini saudara, kalau saudara dan saya yakin bahwa Yesus mengasihi saudara dan saya, yakin nih ya, kepada siapa kita harus tunjukkan kasih itu? Kepada siapa kasih itu bisa dibuktikan saudara. Saya ngomong kasih itu gak hanya ngomong, tapi tindakan saudara. Kepada siapa? Kalau saudara yakin bahwa Yesus mengasihi saudara, kepada siapa kasih itu kita bisa buktikan. Coba kita lihat ayatnya saudara. Ya, lihat ini ya. Matius 22:34. Kata Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Lanjut. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Bagaimana kasih itu bisa dibuktikan? Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Kita harus mengasihi, kasih kepada Tuhan. Ya. Saudara gak bisa hanya saudara mau terima kasih dari Tuhan, saudara dikasih oleh Tuhan, tapi saudara gak mengasihi Tuhan. Gak bisa saudara. Saya percaya ketika saudara bangun hubungan nih ya, ini masa-masa remaja nih sudah mulai pendekatan-pendekatan pasti saudara. Gak mungkin saudara hanya pengen dikasih, tapi saudara gak mengasihi. Setuju? Saudara ketika saudara dikasih, otomatis saudara harus mengasihi juga dong. Iya kan? Nah, Tuhan tuh gak nuntut kita. Tapi kita harus sadar, kita harus mengasihi Tuhan. Ya. Mengasihi Tuhan. Di tempat ini, saudara beribadah. Kasih Tuhan dengan cara apa? Hormati hadirat Tuhan. Beribadah sungguh-sungguh. Itu bentuk saudara mengasihi Tuhan. Dengar firman Tuhan sungguh-sungguh. Itu bentuk saudara mengasihi Tuhan. Ya. Ada pujian bunyi dengan seperti ini saudara. Dengan apa kan ku balas segala kebaikanmu, segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kita balas kasih Tuhan? Yaitu sungguh-sungguh di hadapan Tuhan saudara. Nyembah Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Bersyukur kepada Tuhan saudara. Itu. Ya, yang harus ada di dalam rumah. Ya. Kasih kepada Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu. Dikatakan di situ dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu. Seluruh kehidupan kita harus mengasihi Tuhan, saudara. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kasih kepada diri sendiri. Ini yang kedua, saudara. Ini problem anak muda, saudara. Ya. Saya percaya begini, ketika Yesus melayani saudara, ya, Yesus bukan tipe orang yang mengasihani dirinya sendiri, enggak saudara.
Saya percaya begini, ya, ini yang poin ketiga, kasih kepada sesama. Kita bisa mengasihi sesama kita bisa mengasihi keluarga kita, saudara bisa mengasihi teman-teman saudara. Ya. Kalau saudara bisa kasih diri saudara sendiri. Firman Tuhan dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya tanya, kasih sesama dulu apa kasih diri sendiri dulu? Halo? Kasih sesama dulu, kasih temanmu dulu atau kasih dirimu sendiri? Apa? Diri sendiri, ya. Kasih diri saudara sendiri. Ya. Kalau saudara bisa mengasihi diri saudara sendiri, saudara menganggap diri saudara ini berharga di hadapan Tuhan. Saya percaya ketika saudara kumpul sama orang-orang, saudara bisa kasih orang-orang tersebut. Beda antara mengasihi dengan mengasihani, saudara. Beda. Ya. Kalau saudara mengasihani diri saudara sendiri, saudara akan merasa gak aman, saudara. Ya. Merasa gak percaya diri, saudara. Tapi kalau saudara mengasihi diri saudara sendiri, saudara yakin bahwa saudara berharga di hadapan Tuhan, saudara otomatis bisa mengasihi sesama saudara. Siapa sesama? Saya tanya. Siapa sesamamu? Ada yang bisa bantu? Siapa sesama? Hah? Siapa Yosua? Ya manusia memang, masa hewan. Iya, siapa? Sesama itu bisa keluarga, saudara, teman, sahabat, ya. Teman-teman gereja, orang-orang gereja, teman-teman sekolahmu, teman-teman kuliahmu, ya. Itu sesama kalian, saudara. Jadi ayo saudara, di momen Natal ini biarlah saudara nemukan rumah itu. Bahwa saudara bisa mengasihi sesama manusia. Ya. Saudara mengasihi Tuhan yang paling utama. Yang kedua saudara mengasihi diri saudara sendiri. Ayo anak-anak muda, jangan sampai saudara mengasihani diri sendiri. Saudara harus mengasihi diri saudara sendiri. Ya, percaya diri. Ya, tapi kalau percaya diri berlebihan, masalah saudara. Percaya diri saudara. Yakini bahwa dalam diri saudara bahwa aku ini, Chandra ini berharga di hadapan Tuhan. Ya. Kasih Tuhan, kasih sendiri, kasih sesama. Nah sekarang pertanyaan lagi saudara. Ya, pertanyaannya, coba slide-nya. Lanjut. Nah ini. Ada suatu statement saudara. Bob Hope. Ya. Bob Hope ini adalah seorang komedian terkenal pada zaman 1950 sampai 60-an saudara. Dia komedian, seniman dari Amerika Serikat. Dia ngomong begini, ide saya tentang Natal tak peduli kuno atau modern adalah sangat sederhana. Yaitu mengasihi orang lain. Ya. Mengasihi orang lain. Ya. Nah sekarang pertanyaannya saudara, lanjut ya karena waktu. Nah apa saja bentuk kasih itu? Saudara bisa cek di 1 Korintus 13 saudara. Ya ayat 1 sampai 13 itu bicara tentang kasih semua ya. Tapi saya ambil dari ayat 4 sampai 7. Saudara perhatikan, gimana sih caranya kalau saudara ada di rumah saudara sendiri, di gereja, saudara kumpul sama teman, kumpul sama keluarga. Gimana saudara bisa nyatakan kasih itu? Yang pertama, kasih itu sabar. Kasih itu sabar. Tidak suka apa? Marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Ya. Lupa-lupa ingat saudara ya. Kasih itu sabar saudara, yang pertama. Yang kedua, kasih itu murah hati. Ya. Ketiga, kasih itu tidak cemburu. Ya. Keempat, kasih itu gak sombong, rendah hati. Ayo, kalau saudara mau punya kasih, ya rendah hati. Jangan sombong saudara. Yang kelima, kasih itu sopan, punya sopan santun. Keenam, kasih itu tidak egois. Tidak mementingkan diri kita sendiri. Yang ketujuh, kasih itu memaafkan. Ya. Yang kedelapan, kasih itu percaya. Ya. Hai setiap kita anak-anak muda, ayo belajar percaya. Ya, percaya ke temanmu, percaya ke orang tuamu. Ya. Percaya saudara,
Percaya kepada Tuhan juga yang utama. Ya. Kasih itu apa? Yang ke-9, punya pengharapan. Ya. Punya pengharapan. Saudara jangan berekspektasi terlalu tinggi. Pengharapan itu sama dengan ekspektasi, saudara. Saudara bisa kecewa. Percaya, saudara. Kalau saudara punya pengharapan nih ya, saudara punya pengharapan, saudara misalnya nih, saudara punya ekspektasi ke sesamamu. Tapi ekspektasi saudara gak sesuai, saudara. Ya. Kamu pengen temanmu A jadi seperti A, ya. Tapi temanmu gak jadi seperti A, jadi B. Kecewa. Kenapa? Karena saudara mengekspektasikannya terlalu tinggi. Ya. Ayo punya pengharapan, saudara. Pengharapan juga kepada Tuhan. Ya. Yang ke-10, kasih itu tahan uji. Ya, saudara ketika ada masalah, ada persoalan, ya, kalau saudara punya kasih, ya, saudara mengasihi Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, saudara akan tahan uji. Apapun masalahnya, saudara akan tetap kuat. Ya, tetap kuat, saudara. Jadi ayo, yang harus ada di dalam rumah adalah yang pertama adalah kasih. Kasih Tuhan, kasihlah dirimu sendiri, kasihlah sesamamu. Yang kedua, apa yang harus ada di rumah? Pengampunan yang kedua, saudara. Pengampunan. Coba kita lihat ayatnya. Ya, Matius 1 ayat 21 dikatakan di situ, ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Amin, amin. Siapa yang di sini yang percaya bahwa saudara dan saya 100% diselamatkan oleh Tuhan? Boleh angkat tangannya tinggi-tinggi. 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 Percaya bahwa saudara, jangan diturunkan dulu saudara, belum saya suruh turunkan. Percaya bahwa saudara diselamatkan 100% oleh Tuhan? Amin, percaya? Ya, silakan turunkan dulu. Ya. Saudara boleh percaya bahwa Tuhan menyelamatkan saudara 100%. Tapi saudara jangan gembira dulu. Tolong sedikit perhatiannya ya, jangan gembira dulu. Di dalam rumah itu harus ada pengampunan. Tapi saudara, saya ingin sedikit kasih penjabaran tentang keselamatan saudara. Sedikit saja saudara. Keselamatan itu bersifat progresif. Kalau saya boleh ngomong. Ya. Saudara iya, saudara diselamatkan oleh Tuhan 100%. Tapi saudara ini, lihat keselamatan itu bersifat progresif. Kenapa? Kita lihat. Ini saya bisa gambarkan saudara. Bukan gambarkan, kasih step by stepnya, langkah demi langkah saudara. Saudara lihat di situ, itu ada kata diselamatkan. Ya. Saudara yakin diselamatkan 100%, ya. Tapi manusia itu ada natur dosa, saudara. Gak bisa dipungkiri. Manusia pertama Adam dan Hawa dia jatuh ke dalam dosa. Daud, seorang yang luar biasa, dia jatuh ke dalam dosa. Banyak tokoh di dalam Alkitab yang dipakai oleh Tuhan, dia bisa jatuh dalam dosa. Karena manusia. Tapi hanya Yesus yang kudus, saudara. Ya. Dari berdosa, lalu kita meminta ampun, saudara, kepada Tuhan. Saya ngomong begini, saudara. Kita seringkali menyepelekan keselamatan, saudara. Menyepelekan keselamatan, ya. Kita menganggap, ya sudahlah aku sudah diselamatkan, wis aku pasti masuk surga nantinya, wis aku mau lakukan apapun ya, sudahlah. Gak ngurus, aku mau hidup baik, buruk, mau jelek, gak ngurus. Enggak bisa saudara. Ya. Ini, kalau kita tahu bahwa kita adalah orang dosa, saudara kudu harus minta ampun kepada Tuhan. Ketika saudara minta ampun, saudara diampuni oleh Tuhan. Dan ketika saudara diampuni oleh Tuhan, saudara bisa mengampuni diri saudara sendiri. Dan saudara akan bisa mengampuni sesamamu manusia. Ketika sesama manusia mengecewakan saudara, ya. Lalu saudara menjadi bertobat. Bertobat itu bukan tobat kumat saudara, tobat sungguh-sungguh. Ya, bertobat itu akan membawa perubahan hidup. Ya. Perubahan itu akan membawa hidup yang kekal, saudara. Kita akan masuk surga nantinya. Kenapa? Karena kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan. Coba lanjut next. Ya. Perhatikan 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan dari diri kita dari segala kejahatan. Ini jelas saudara, ada ayatnya, saya gak ngarang. Ketika
kita jatuh dalam dosa, saudara harus mengaku dosa di hadapan Tuhan, minta ampun. Percaya bahwa Tuhan pasti akan mengampuni saudara. Tapi saudara harus hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, saudara. Lanjut. Nah, Matius 6 ayat 12 ini bagian dari doa Bapa kami. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami Tuhan, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Di dalam rumah, ya ini adalah bagian doa Bapa kami, saudara. Dikatakan di situ, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami mengampuni. Saya tanya nih, ya. Saya tanya, kalau kita lihat dari ayat ini, ya, saudara memilih mengampuni orang dulu, ya, baru Tuhan yang ampuni, ya, atau Tuhan minta pengampunan Tuhan dulu, baru saudara bisa mengampuni orang lain. Pilih yang pertama apa yang pilih yang kedua? Apa kurang jelas pertanyaan saya? Saya ulangi saudara, ya, saya ulangi. Saudara memilih mana? Yang pertama, saudara memilih mengampuni sesama manusia terlebih dahulu, ya, baru Tuhan akan mengampuni kita. Ini yang pertama loh, ya. Tuhan mengampuni kita, kita ampuni sesama kita dulu, teman kita semua, baru Tuhan akan ampuni kita. Atau yang kedua, saudara minta ampun ke Tuhan dulu, baru saudara bisa mengampuni sesama orang-orang di sekitarmu. Pilih yang pertama apa yang kedua? Hah? Ayo dong dibantu dong, saya bertanya ke teman-teman ini. Pilih yang pertama apa pilih yang kedua teman-teman? Hah? Ya biarlah dalam hatimu sendiri yang jawab saudara, ya. Tapi kalau saudara lihat dari firman Tuhan ini, yang harus saudara lakukan, ya, adalah saudara harus ampuni sesamamu manusia, baru kita bisa, Tuhan pasti akan mengampuni kita saudara. Ya, itu yang harus ada di dalam rumah. Lanjut. Ya, karena waktu Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, lanjut. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini endingnya saudara. Ya. Endingnya ini saudara. Saya ngomong begini saudara, kenapa keselamatan itu bersifat progresif? Ya. Saudara jangan hanya lihat Yesus lahirnya, tapi lihat pada endingnya. Yesus mati tebus dosa saudara dan saya. Itu endingnya saudara. Jangan nunggu bulan Maret, April, pasca Jumat Agung, saudara baru ingat kematian Yesus di kayu salib, saudara. Jangan saudara. Momen Natal ini jadikan suatu momen di mana saudara refleksi, saudara merenungkan bahwa saudara diampuni oleh Tuhan. Dia tebus dosa saudara dan saya, dan sepatutnya kita semua mau mengampuni dan memaafkan orang-orang yang ada di sekitar saudara. Ya. Petrus nih ngomong begini, Tuhan berapa kali aku harus ngampuni? 7 kali? Tuhan Yesus jawab, bukan. Berapa kali? 70 kali 7 kali saudara. Gak terbatas. Artinya apa? Yang Tuhan mau ada dalam diri Petrus, mengampuni saudara. Jadi ayo ya teman-teman, my home, biarlah di dalam rumah. Ketika kita ingat kelahiran Yesus di muka bumi ini. Ayo ya di bulan Desember ini. Saya ajak, yuk saling mengampuni yuk. Jangan ada gengsi-gengsian. Sudahlah, masa kalian, saya ngomong begini apa ya? Karena saya merasakan saudara, saya mengalami saudara. Saya gak luput dari salah, gak luput saudara. Tapi ayo saudara, malam hari ini, ya, ayo ampunilah. Ampunilah orang-orang di sekitarmu. Karena Tuhan sudah mengampuni kita saudara. Terakhir saudara, slide terakhir. Saya kok pernah tulis ini di IG saya saudara. Nah, saya pernah tulis begini, tiba-tiba Tuhan kasih hikmat begini. Pengampunan pada intinya ialah memilih untuk memandang orang yang menyakiti Anda dengan mata yang berbeda. Saudara memilih untuk pandang orang yang nyakitin saudara, yang kecewakan saudara dengan mata yang berbeda saudara.
Artinya apa? Oh ya, mungkin dia mau iseng sama aku, mungkin dia mau uji kesabaranku gimana. Oh ya Tuhan, apa ya, teman-temanku mau nguji nih. Aku nih tahan uji apa enggak ya, ketika aku dibully, ketika aku disakitin, aku nih tahan apa enggak ya. Itu saudara lihat dari mata yang berbeda. Sehingga apa? Sehingga saudara gak gampang kecewa, saudara gak akan gampang sakit hati. Kenapa? Karena saudara memilih untuk mengampuni orang-orang yang di sekitar saudara. Ya. Malam hari ini saudara, teman-teman, Next Gen GB Bangkalan. Ya. Sebelum saya akhiri, ya, ayo kita refleksi bareng yuk. Apa sih yang kita mau ada di dalam dunia ini? Damai dengan dirimu sendiri. Damai dengan orang sekitarmu. Ya. Mungkin saudara ngomong, kok gak gampang kok. Ya, saya pun yang ngomong di depan saudara gak gampang. Tapi saya belajar saudara. Saya gak akan membiarkan diri saya sendiri untuk saya jadi orang yang sakit hati, kecewa. Ya. Mungkin kau pernah dimarahin sama papa mamamu. Mungkin kau pernah crash sama temanmu. Ada masalah dengan temanmu, sesamamu. Sudahlah, ampunilah, maafkanlah. Ya, maafkanlah. Saya berharap selesai ini saudara. Yuk, tuntaskan ini saudara. Ya, kenapa? Karena Tuhan telah mati tebus dosa saudara dan saya. Masa sih Tuhan yang luar biasa tebus saudara dan saya, saudara gak mau memilih untuk mengampuni, memaafkan orang-orang di sekitar saudara. Ya. Saya undang pemain musik, WL Singer juga maju ke depan. Ya. Jadi ayo saudara, malam hari ini, di momen Natal ini Yesus lahir bagi setiap saudara dan saya. Ya. Ayo di dalam rumah, ya, di gereja, dimanapun, di rumah saudara, kumpul sama orang tuamu, ya, kumpul sama teman-temanmu, ya, ayo punyailah kasih yuk. Terakhir saudara, Petrus lagi, saya contohkan. Petrus pernah ngomong gini ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya, Tuhan yang nanya ke Petrus. Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Ya Tuhan, aku benar-benar mengasihi engkau. Pertama nih ya, tanya lagi nih Tuhan Yesus, Petrus, apakah engkau benar-benar mengasihi aku? Iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Terakhir, Petrus, ya, apakah engkau betul-betul mengasihi aku? Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ujungnya apa? Apa yang Petrus lakukan? Dia nyangkal Yesus. Dia gak anggap Yesus ketika Yesus harus apa ya? Harus angkat itu kayu salibnya saudara. Gak anggap Yesus karena dia takut ditangkap saudara. Ayo saudara, malam hari ini, ya. Malam hari ini, ya. Ayo di dalam rumah, saudara harus punya kasih. Ya. Biarlah momen Natal, momen Yesus lahir ini, saudara punya kasih yang pertama. Ya. Yang kedua, punyailah pengampunan. Ya. Dan di momen ini saudara, ya, saling memaafkan satu sama lain. Ya. Yang terakhir saudara, ya, di momen ini, tidak hanya momen saudara, ya, saya minta maaf kalau selama setahun ini, ya, selama setahun ini saya ada salah sama saudara, ya, baik dalam perkataan saya, baik dalam sikap saya, baik dalam perbuatan saya, saudara. Saya minta maaf saudara. Ya. Saya minta maaf kepada semua teman-teman yang ada di sini. Ya. Saya minta maaf juga untuk siapapun teman-teman adik-adik rohani, teman satu angkatan saya dari kiri belakang, ada koneki juga. Saya minta maaf. Ya. Saya minta maaf. Ya. Ayo, biarlah di dalam rumah, jangan gengsi. Ayo, ya, biarlah itu ada dalam diri saudara dan saya. Ya. Mari bangkit berdiri bersama-sama yuk. Ayo di momen Natal ini Yesus lahir. Ya, punyailah kasih, punyailah pengampunan saudara. Di dalam rumah, di rumah saudara, di tempat kerja, di sekolah, punyailah kasih itu saudara. Ya. Ampuni, maafkan, sudahlah, damailah. Gak usah ada gengsi-gengsian. Berdamai, memaafkan satu sama lain. Sehingga apa? Sehingga Tuhan disenangkan atas setiap apa yang kita lakukan. Ya. Terima kasih Bapa.
Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Mengalir kasih dari, ayo pujikan yuk lagu ini yuk, haleluya. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir dan mengalir memenuhi hidupku. Tutup matamu saudara, saya akan berdoa sebentar. Saya minta saudara hari ini bereskan saudara. Kalau saudara ada masalah, biarlah di dalam rumah ada kasih dan ada pengampunan saudara. Maafkan teman-temanmu kalau kau berbuat salah, berdamai ya. Berdamailah saudara. Sehingga itu yang Tuhan mau terjadi dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Biarlah di dalam rumah, di dalam rumahku, rumah saudara, dimanapun saudara berada ada kasih dan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan. Biarlah ketika kami mengingat akan kelahiran-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan, Engkau sadarkan kami Tuhan, biarlah kami punyai kasih Tuhan yang sesungguhnya, dan kami mempunyai pengampunan. Mengampuni orang-orang di sekitar kami yang menyakitin kami Tuhan. Memaafkan orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Karena kami tahu bahwa Engkau sudah mengampuni, menebus setiap kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bila firman-Mu Tuhan termetres secara kuat dalam setiap kehidupan kami. Sehingga yang kami dengar, kami juga melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tetap berdiri saudara, kita akan masuk ke the next service. Saya serahkan ke Koneki. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angels' voices, oh, night divine, oh, night when Christ was born, oh, night divine.
Ya, teman-teman, lilin merupakan sebuah tanda bahwa terang itu sudah menyala. Lilin menggambarkan bahwa terang yang sejati itu sudah ada bersama-sama dengan kita. Dan terang itu adalah Yesus sendiri. Yesus lahir sebagai tanda bahwa kehidupan yang baru Dia tawarkan ke dalam setiap kehidupan kita. Yesus hadir untuk memberikan terangnya bagi setiap kita. Dia memberikan kasih yang terbaik. Dia memberikan pengampunan yang sempurna. Dia memberikan kuasa yang terbesar bagi setiap kita manusia. Biarlah malam hari ini teman-teman, sekalipun mungkin di tangan teman-teman tidak ada lilin, tapi saya rindu, biarlah terang yang sejati itu menyala di dalam setiap hati teman-teman. Yesus sebagai terang yang sejati lahir di setiap hati teman-teman semua, sehingga teman-teman semua bisa merasakan dan menikmati rumah yang terbaik. Ya, malam hari ini kita mendengar tentang firman Tuhan tentang rumah. Mungkin hari-hari ini kita sedang mencari di mana rumah yang terbaik. Tempat yang terbaik di mana kita bisa merasakan kasih yang sempurna, pengampunan yang sempurna, penerimaan yang sempurna. Dan tidak ada tempat yang lain selain di dalam hadirat Tuhan. Di dalam Yesus ada penerimaan. Di dalam Yesus ada kasih yang sejati. Di dalam Yesus ada pengampunan. Dan itu mau Tuhan berikan buat setiap saya dan saudara malam hari ini. Mari sama-sama, mungkin teman-teman punya handphone, bisa dinyalakan flashnya teman-teman, kita angkat sebagai simbol atau sebagai tanda bahwa terang itu nyata, terang itu sudah menyala di dalam setiap hati dan kehidupan kita. Ya. Kita nyanyikan sama-sama Malam Kudus ya. Malam Kudus, sunyi senyap, semesta telah lelah. Lahirlah Putra Maha Kudus yang kan bawa kami padamu. Khalik langit dan Khalik langit dan dunia, karena salah sangat besar, patutlah dunia hina diberi Al-Masih oleh
ajarlah ku beri syukur. Hai lihatlah, hai lihatlah di Efrata terang besar turunlah waktu tentera samawi megah. Puji Allah sebab nikmatnya. Amin, pujilah Allah. Amin, pujilah Allah. Kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan, karena kami yakin dan percaya terang-Mu sudah menyala Tuhan. Engkau lahir di dunia, dan malam hari ini kami rindu Engkau bukan hanya lahir di dunia bagi seluruh umat manusia, tapi Engkau juga lahir di setiap hati kami Tuhan. Mungkin hari-hari ini hati kami seperti rumah yang berantakan Tuhan. Mungkin hari-hari ini hati kami seperti rumah yang kotor. Rumah yang tidak berarti Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya malam hari ini, Engkau lahir bukan di tempat yang baik. Engkau lahir bukan di sebuah tempat penginapan yang mewah. Engkau lahir di sebuah kandang yang kotor, yang hina, yang tidak berarti, yang tidak dianggap. Dan kami yakin dan percaya Engkau juga lahir di setiap hati kami itu Tuhan. Dan di dalamnya Engkau memberikan kasih yang terbaik. Di dalamnya Engkau memberikan penerimaan yang terbaik. Di dalamnya Engkau memberikan pengampunan yang sempurna buat setiap kami Tuhan. Ini hati kami, ini rumah kami Tuhan. Dan kami rindu Engkau lahir di tempat kami masing-masing, di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan biarlah melalui malam hari ini Tuhan, kami boleh melihat karya-Mu yang besar dan ajaib, di mana hidup kami diubahkan ketika kami merasakan kasih-Mu. Hidup kami diubahkan ketika kami sadar bahwa kami sudah diampuni oleh Tuhan. Dan biarlah hidup kami tidak sama lagi Tuhan. Hari-hari kami ke depan adalah hari-hari di mana kami dipenuhi dengan ketaatan kepada Tuhan. Hari-hari kami ke depan adalah hari-hari di mana kami diberikan kesetiaan yang sungguh kepada Tuhan. Karena disitulah kami akan melihat karya Tuhan yang ajaib. Engkau menciptakan kami bukan karena kebetulan, tapi Engkau menciptakan kami karena ada sebuah rencana yang besar yang ingin Kau nyatakan melalui setiap kehidupan kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, malam hari ini sungguh kami mengucap syukur untuk segala sesuatunya Tuhan. Sekalipun di dalam situasi dan kondisi yang mungkin tidak seperti yang kami harapkan, tapi kami boleh senantiasa melihat bahwa di dalam Tuhan ada pengharapan. Di dalam Tuhan, di dalam Yesus ada pengharapan yang pasti yang akan kami raih dan kami dapatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap kami anak-anak muda-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah sungguh kasih karunia-Mu, berkat anugerah-Mu senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kami. Bahkan kami juga berdoa malam hari ini Tuhan, untuk bangsa negara kami, untuk kota kami Tuhan. Biarlah sukacita damai sejahtera Natal boleh juga dirasakan oleh bangsa negara kami, oleh kota kami Tuhan. Dan kami rindu juga boleh mendengar mujizat Tuhan juga dinyatakan ketika kami boleh
mengalami keadaan yang baik, keadaan yang sehat, keadaan yang dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya Engkau Allah yang akan senantiasa menyertai dan senantiasa akan melindungi setiap kami anak-anak muda-Mu Tuhan. Marilah setiap anak muda yang dikasih oleh Tuhan, kita angkat tangan kita sama-sama di hadapan Tuhan. Percayalah bahwa Engkau adalah orang-orang anak-anak muda yang dikasih oleh Tuhan. Percayalah bahwa kasih-Nya yang terbaik Dia akan berikan di dalam kehidupanmu. Dan malam hari ini biarlah terimalah berkat yang besar daripada Bapa di surga. Kasih sayang yang tidak pernah berkesudahan dari Yesus Kristus. Dan penyertaan dengan Roh Kudus. Menyertai setiap kita semua hari ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan kita yang terbaik. Haleluya. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati teman-teman. Mungkin bisa duduk kembali. Saya kembalikan kepada Chandra. Ya, oke teman-teman. Ya sebelumnya saya minta maaf atas keterlambatan. Ya waktu kita sudah mau jam 7. Ya maaf atas keterlambatannya. Nah saya ada beberapa pengumuman teman-teman. Saudara bisa simak ya. Yang pertama, saya ajak saudara untuk bisa datang kembali Sabtu depan. Ya, tanggal 26 Desember. Ya, kita hanya ibadah hari ini, ibadah doang, gak ada acara. Jadi minggu depan kita akan ada acara perayaan Natal, saudara. Ya, jadi ada games, ada banyak saudara ya. Ada games, ada juga akan ada makan juga ya. Saudara bisa hadir minggu depan di balai jam 5 sore. Ya, kita akan merayakan Natal bersama-sama. Ini ibadah minggu depan kita merayakan Natal. Tetap dengan protokol kesehatan, pakai masker harus tetap ada. Ya. Jadi yang sudah datang hari ini, datang lagi minggu depan ya jam 5 sore. Karena acara Natal kita belum selesai teman-teman ya. Itu pengumumannya terus. Nah saudara saya akan cepat saudara. Tahun depan, tahun 2021, nah ya saya ingin kasih beritahu saudara ya. Kita akan mengambil tema yang baru untuk tahun 2021 ya, yaitu adalah hati untuk generasi. Ya, tahun depan tahun 2021 kita akan belajar sama-sama punya hati untuk generasi. Ya, sepanjang tahun 2021 ini suara Tuhan yang saudara harus dengar, saudara lakukan bahwa sekarang diperlukan hati untuk generasi. Ya, tema tahun 2021 hati untuk generasi, saya ambil ayatnya di Yeskiel 36 ayat 26. Saya bacakan sebentar. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Ya, apa sih maksudnya hati untuk generasi? Ya, saudara bisa ikuti selama tahun 2021. Ya, tema hati untuk generasi di Next Gen GB Bangkalan. Ya, lalu terakhir saudara, ya nanti setelah nyanyi lagu Merry Christmas, saudara jangan bersalaman ya. Ucapkan aja kanan kirinya selamat hari Natal, tidak usah perlu bersalaman. Dan nanti sebelum saudara keluar dari samping kanan saya. Ya, samping kanan saya dan jangan lupa beri persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, di situ ada kotak saudara, tulisannya kolekta, saudara bisa kasih persembahan di situ, saudara persiapkan, keluar dari situ nanti saudara akan dapat snack di situ saudara. Ya, setelah itu kalau mau masuk lagi, mau foto lagi dipersilakan, tapi nanti keluarnya dari samping kanan saya ini. Oke saudara, yuk semua bangkit berdiri, ya kita akan akhiri ibadah Natal kita pada malam hari ini saudara. Saya serahkan ke WL. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Dan tahun baru. Teman-teman bisa lanjut
salam-salam dengan samping-sampingnya. Yang mau keluar bisa menggunakan pintu samping. Demikian acara ibadah Natal Next Gen 2020 selesai. Sampai jumpa teman-teman. We wish you a Merry Christmas. We